Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada hadirat Tuhan yang akan melawat Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada. Ibu Janeta Tawilandio, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lambas Tobing, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Dongan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Natania, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam sejahtera buat Ibu Natania dimanapun berada pada malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat bergabung. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan hati Dia. Sebelum kita menyembah, seperti biasa, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibu Depi Dumasi Mare-Mare, Tuhan memberkati. Ibu Depi, Shalom. Dimanapun Ibu Depi, biarlah kasih Tuhan memberkati, lawatan Tuhan memberkati keluarga Ibu Depi. Haleluya. Kasih Kristus memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Adelin Nenggolan, Shalom Ibu Adelin. Salam sukacita dari kota Sidikalang. Salam sukacita dari jemaat Tuhan yang ada di Sidikalang buat Ibu Adelin Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa menyapa Ibu Adelin Nenggolan. Haleluya. Bapak Manopo dari Manado. Biakto Hari Manopo. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat Bapak Manopo dan buat semua keluarga dimanapun berada pada malam hari ini. Biarlah segala angan, segala cita-cita, segala kerinduan Tuhan memberkati. Dan apapun yang Bapak Manopo harapkan, biarlah kasih Tuhan yang menggenapinya. Ibu Christine W, Christine W, Shalom, selamat malam Ibu Christine, Tuhan memberkati. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Ibu Christine. Tuhan memberkati Ibu Christine dan semua keluarga dimanapun berada. Biar lawatan Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat malam Bapak Lambas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Desi, mamanya Dira, ada kebaktian di Kandis. Ya, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Ibu Desi. Saya berharap dan saya berdoa melalui hamba-hamba Tuhan yang mengunjungi tempat kediaman orang tua Ibu Desi, mendatangkan pengurapan, mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan. Kesembuhan terjadi buat orang tua Ibu Desi. Buru Nenggolan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Florentius Loren, Bapak Florentius, Tuhan memberkati Bapak dimanapun berada. Biarlah seisi rumah, sekeluarga diberkati Tuhan. Segala harapan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Manopo, doakan istri saya. Percaya Bapak Manopo, doa suami adalah satu dengan doa istri. Iman suami bisa menyembuhkan penyakit istri, begitu juga sebaliknya iman istri bisa menyembuhkan iman suami. Tetap percaya bahwa kasih Tuhan memenuhi keluarga Bapak Manopo, istri, dan saya berdoa pada malam hari ini ada kuasa Tuhan yang terjadi. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saat ini saya berdoa buat istri Bapak Manopo, Biakto Hari Manopo, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Haleluya. Apapun penyakitnya, Filipi 2 mengatakan segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Penyakit apapun yang dialami oleh istri Bapak Manopo disembuhkan saat ini. Penyakit itu bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Ibu Sally Roslin, shalom, selamat malam. Mohon doa saya dalam keadaan sakit. Percaya Ibu Sally, Tuhan mengasihimu. Jangan pernah ragu. Tuhan tidak pernah memilih-milih siapapun yang ingin Dia sembuhkan. Sebab ada tertulis tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Ibu Sally percaya pada malam hari ini, maka kesembuhan akan terjadi bagi Ibu Sally dimanapun berada. Percayalah, kuasa Tuhan itu terus bekerja. Hari ini terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus dengan iman. Dengan iman. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia di atas segala-galanya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Urabata syara bala 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 bala. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang memuji-Mu. Pada malam hari ini kami bersama-sama di dalam doa, panggilan doa malam, bersama-sama dengan hamba-Mu dimanapun mereka berada. Saya berdoa ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara streaming. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan tercurah, urapan Tuhan tercurah pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan telah mengatakan pencobaan yang engkau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan kita percaya kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Dan Allah kita adalah kekuatan kita, maka tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang mampu mengalahkan baik pencobaan, baik masalah, tidak akan mampu mengalahkan kekuatan kita. Sebab kekuatan kita adalah Allah kita yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk hadirat-Nya. Pada malam hari ini siapkan hatimu. Jadikan hatimu menjadi wadah dan tempat di mana kasih Tuhan akan dicurahkan. Jadikan dirimu menjadi tempat akan hadirat Tuhan, akan mujizat, akan kesembuhan. Mari buka hatimu. Buka hatimu dengan sepenuh hati. Datang kepadanya. Sebab Alkitab telah mencatat, engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Sebab seperti mereka yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku, engkau berhak atas kerajaan surga. Engkau yang letih lesu akan dipuaskan, akan diberi ketenangan dari Tuhan pada malam hari ini. Hanya satu hal yang Tuhan inginkan, berserah penuh dan percaya kepadanya. Mari malam hari ini siapkan hatimu menyembah Dia. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi waktu Tuhan pasti terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembahmu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Glory Hosanna, glory Hosanna. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
bagimu, glory hanya bagimu, Yesus. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa. Oh, ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, Engkau ku sembah Tuhan. Oh, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama katakan Tuhan, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang lebih lagi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah
kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari siapkan hatimu menyembah Tuhan, siapkan hatimu memuji Tuhan, siapkan hatimu mengagungkan Tuhan, siapkan hatimu memberi yang terbaik kepada Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan Tuhanku rindu. Haleluya Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Lebih lagi ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan benar, dia diumpamakan seperti Raja Wali, Bapak Ibu Saudaraku, yang kekuatannya tidak akan pernah lemah. Ketika engkau menantikan Tuhan dengan cara yang benar, menantikan kuasanya dengan cara yang benar, dengan iman, engkau tidak akan pernah jatuh lemah. Sekalipun banyak yang menghalangimu untuk mendekat kepada Tuhan, sekalipun banyak yang menjatuhkan semangatmu, membuat engkau down, engkau tidak akan pernah lemah. Engkau seperti Raja Wali yang terus terbang, yang jauh mengatasi langit. Bapak Ibu Saudaraku, mari nantikan Tuhan dengan cara yang benar, nantikan Tuhan dengan penyembahan, nantikan Tuhan dengan kuasa yang tak terbatas yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Siapkan hatimu hari ini, kita akan masuk dalam hadirat-Nya, menyembah-Nya, memuji-Nya, mengagungkan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita angkat pujian ini untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari tenggelam dalam kasih-Nya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita Mazmur menggambarkan seperti rusa yang rindu aliran sungai? Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu kita digambarkan dalam satu konteks Alkitab, kita digambarkan seperti rusa, dan musuh kita digambarkan seperti singa. Dan kita tahu singa selalu memburu rusa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika singa mengejar rusa tersebut, rusa akan mencari aliran sungai, dan dia akan masuk ke dalam aliran sungai itu dan bersembunyi di sana. Ketika rusa masuk dalam aliran sungai, tenggelam dalam sungai itu, singa tidak bisa mencium keberadaan daripada rusa. Singa kehilangan jejak daripada
Demikianlah kita Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, iblis tidak bisa mencium keberadaan kita. Ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam kasih-Nya, tenggelam dalam anugerah-Nya, iblis tidak bisa menemukan keberadaan kita, sehingga iblis tidak bisa menjatuhkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Maka satu-satunya tempat perlindungan yang aman hanyalah dalam hadirat-Nya, berlindung dalam hadirat-Nya. Mari berlindung dalam hadirat-Nya, mari berlindung dalam kasih-Nya. Jangan pernah tinggalkan penyembahan, jangan pernah tinggalkan penyembahan dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sesibuk apapun engkau, sesibuk apapun engkau, mari upayakan dirimu menyembah Tuhan. Mari upayakan dirimu masuk dalam hadirat-Nya. Di situ kuasa Tuhan akan bekerja menaungi hidupmu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Lebih lagi katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Lebih lagi katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam hadirat-Nya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa, amin, dalam kemuliaan-Nya kudus. Dalam kemuliaan-Nya kudus, dalam kemuliaan-Nya kudus. Mari sembah Dia, sorakan haleluya, 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 ya Rabba, ya Rabba, ya do Jesus, haleluya, haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan.
terpujilah Engkau Yesusku, haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau Tuhan, ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Haleluya, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Amin, 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 amin. Jesus, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu di atas segala bangsa di bumi. Tuhan memberkati, haleluya. Berkati seluruh umatmu yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Berkati mereka di rumah-rumah dimanapun mereka berada, berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati, berkati, berkati. Dengan kuasa surgawi, dengan kuasa surgawi, berkati mereka. Haleluya, Jesus, haleluya. Oh, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Urapi, urapi, urapi. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Katakan, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Sama-sama katakan, bawaku mendekat. Sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin, amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku, bawaku mendekat padamu. Bawaku, bawaku mendekat padamu. Bawaku
kasih Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada, di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami mau belajar firman-Mu, mari bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh hikmat, pengertian tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat malam. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini. Saya berdoa biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Haleluya. Tetap percaya bahwa Tuhan kita itu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama, tidak akan berubah. Kalau Tuhan kita dulu Tuhan yang penuh belas kasihan, tidak akan berubah. Dia juga Tuhan yang penuh belas kasihan di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudaraku. Terus pertanyaannya, dulu Tuhan itu benci dengan dosa, bahkan sampai marah, bahkan sampai memusnahkan orang-orang berdosa. Apakah tetap sama? Tuhan itu sampai sekarang pemarah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau Tuhan kita dulu membenci dosa, sekarang juga membenci dosa. Kalau Tuhan itu dulu marah terhadap orang-orang berdosa karena dosa-dosanya begitu jahat, sekarang juga Tuhan kita sama. Terus pertanyaannya, apakah ini membuat Tuhan membeda-bedakan untuk menolong seseorang? Apakah orang yang berdosa tidak ditolong, orang yang tidak berdosa ditolong? Nah, ini yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, apa perbedaan Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru? Atau apakah Tuhan kita jadi berubah? Di perjanjian lama dia penuh dengan amarah, kegeraman terhadap dosa. Dan di perjanjian baru seolah-olah Tuhan itu berubah. Enggak, Tuhan kita tidak pernah berubah. Walaupun dalam karakter di perjanjian lama dan di perjanjian baru, Tuhan kita lebih banyak mengasihi, lebih banyak menyembuhkan di perjanjian baru. Seolah-olah Tuhan kita itu sudah berubah. Perhatikan, kita harus memahami ini Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sangat benci kepada dosa. Dan satu-satunya cara agar manusia bisa bebas dari dosa, dihukum mati atau kematian. Itu satu-satunya cara kita bisa bebas dari dosa. Kalau kita tidak mati dan masuk kepada penghukuman, kita tidak akan pernah bisa lepas dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pertanyaannya, kenapa di perjanjian baru lebih banyak kasih karunia? Karena satu alasan, karena Tuhan sendiri telah mati di kayu salib untuk kita. Kita tidak bisa bebas dari dosa kita tanpa kematian. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, engkau tidak perlu mati dan masuk ke dalam penghukuman. Cukup aku saja menggantikan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga amarah Allah kita kepada dosa telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Yesaya 53 dikatakan, ia dibunuh dan ditikam oleh karena pelanggaran kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dibinasakan, harusnya kita yang masuk ke dalam maut. Tetapi Tuhan sendiri menggantikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa seolah-olah Tuhan itu jarang kita temukan marah di perjanjian baru. Tetapi perhatikan, ada beberapa kasus di perjanjian baru
Yesus itu seolah-olah marah. Bukan seolah-olah, memang gak suka gitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Yesus lebih sering marah kepada orang-orang Farisi. Sangat sering. Dalam perjanjian baru. Dan kita tahu orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mengerti firman. Perhatikan. Orang-orang yang ahli-ahli tentang Taurat. Tuhan benci kepada orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat mengerti firman tapi tidak dilakukan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku. Ahli-ahli Taurat mengerti Taurat tapi tidak melakukannya. Dan Tuhan gak suka orang-orang seperti ini. Tuhan gak senang terhadap orang-orang seperti ini. Maka selidiki hatimu. Jangan kita menjadi bagian dari orang-orang Farisi. Gereja ibadah, tetapi tidak melakukan apa yang kita dengarkan di gereja. Firman Tuhan maksudnya. Kita tidak melakukan apa yang kita dengarkan setiap kita beribadah. Ya, setelah keluar gereja, keluar ibadah, keluar kebaktian, berlalu begitu saja. Tuhan gak suka orang-orang seperti ini. Yang hanya tahu tapi tidak melakukannya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi ada beberapa kasus sering saya dengarkan seperti ini. Pak Pendeta, mana mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, sedangkan hamba Tuhan itu tidak menjadi cermin. Nah, Anda pernah seperti itu ya? Anda pernah seperti itu ngomong kepada saya. Dan ada lagi yang berkata seperti ini. Pak Pendeta, ada pendeta hanya ngomong saja, tapi tidak melakukan apa yang dia perkatakan. Bahkan dia melenceng dari firman Tuhan. Ada seperti itu yang pernah cerita kepada saya. Dan ada yang ketiga. Gara-gara hamba Tuhan, dia jadi jauh dari Tuhan. Gara-gara perlakuan seorang hamba Tuhan, dia jadi menjauh dari Tuhan. Gara-gara perlakuan seorang hamba Tuhan, dia jadi malas ke gereja. Ada tipe orang seperti itu, ada. Dan di zaman sekarang itu sangat banyak. Kalau Anda itu di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, segeralah berubah. Ada banyak orang tidak gereja karena gara-gara pelayan. Dia tidak melihat di antara pelayan itu ada sesuatu yang bisa dia teladani. Atau bahkan gara-gara perkataan hamba Tuhan, perkataan pendeta, dia malah tidak mau ke gereja. Tersinggung. Perhatikan. Kalau pendeta itu menyampaikan firman Tuhan dan engkau tersinggung, ada dua alasan. Engkau tersinggung karena memang engkau benar seperti firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Engkau harus bertobat. Engkau harus bertobat. Jangan katakan pendeta itu menyinggung aja khotbahnya. Pendeta itu gak enak khotbah. Masa terus-terus aku yang di khotbahnya selalu kena sama saya. Kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan menegur perbuatanmu yang gak benar, berarti Tuhan Tuhan mengasihimu. Tuhan memakai hamba Tuhan itu untuk menegurmu agar engkau meninggalkan dosa. Jangan jadi tersinggung, jadi tidak mau gereja. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang kedua, kalau firman Tuhan itu ditujukan kepadamu padahal tentang teguran, padahal itu bukan atau tidak sesuatu yang kau lakukan, tapi ditujukan kepadamu, jadikan itu menjadi alarm pengingat agar engkau selalu berhati-hati dalam menjalani hidup.
Bayangkan, ya. Mungkin ada seseorang tidak gereja karena dilihatnya di antara pelayan ini ada sesuatu komunikasi yang nggak benar, atau ada kesalahan, atau ada miskomunikasi antara pendeta dengan pelayan, antara pelayan dengan pelayan. Lalu jemaatnya, ngapain lagi gereja? Sedangkan pelayan aja ribut. Lalu ada orang menjauh seperti itu. Jangan pernah lakukan itu. Segera sadar itu tipuan setan agar engkau menjauh dari Tuhan. Ibaratnya begini, orang berbuat dosa, kita yang masuk neraka. Nah, ini sesuatu yang aneh. Hamba-hamba Tuhan yang berbuat dosa, tapi kita juga ikut masuk neraka. Lalu dengan alasan berkata, mana bisa lagi kita mendengarkan firman Tuhan dari dia, sedangkan dia tidak melakukan yang benar. Ada pernah berkata seperti itu kepadaku. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kejadian seperti itu sudah pernah terjadi di Alkitab? Kejadian yang seperti itu sudah pernah terjadi di antara orang-orang Israel yang baru menerima Yesus, yang baru bertobat. Jadi jangan pernah tinggalkan gerejamu karena kesalahan orang lain. Mungkin orang lain berkata kasar kepadamu, itu kan kesalahan. Itu kesalahan. Mungkin orang lain berkata nggak menyenangkan di telingamu atau menyakiti hatimu, itu kan kesalahan. Masa iya karena kesalahan orang lain kita menjauh dari Tuhan? Ya kan? Orang lain melakukan dosa, tetapi yang jadi korban hubunganmu dengan Tuhan. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Jangan pernah lakukan itu lagi. Orang lain melakukan dosa, tetapi yang korban hubunganmu dengan Tuhan menjadi renggang karena perbuatan orang lain. Ibarat suami lagi kesal di luar, lalu emosinya dilampiaskan kepada istrinya dan kepada anaknya. Itu perbuatan jahat. Itu perbuatan jahat. Engkau kesal kepada orang di luar, tetapi engkau lampiaskan kepada keluargamu. Itu perbuatan jahat. Dan begitulah selama ini terjadi di gereja. Hubungan jemaat dengan Tuhan terganggu karena hubungan dengan manusia terganggu. Masakah iya imanmu diukur oleh perbuatan orang? Masakah iya kepercayaanmu diukur oleh kelakuan orang lain? Masakah iya hubunganmu bisa diukur oleh perlakuan orang lain? Hubunganmu dengan Tuhan bisa diukur oleh perlakuan orang lain? Jangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kejadian-kejadian seperti ini sudah pernah terjadi. Ada orang berkata kepada Yesus, Yesus, mana mungkin kami bisa mendengarkan dia berkhotbah, sedangkan dia melakukan kejahatan? Apa kata Yesus? Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Matius 23. Ayat yang pertama sampai dengan, ini panjang Bapak Ibu Saudaraku, ini sampai dengan ayat yang ke-36. Matius 23 ayat 36. Karena ini memang masalah ruwet, ya. Orang lain berantem dengan orang lain, kita yang meninggalkan Tuhan. Ngapain lagi kita ke gereja? Udah hantu semua di situ. Masa orang berantem kita tinggalkan Tuhan? Masa orang berbuat salah kita meninggalkan Tuhan? Masa orang berkata kasar kita meninggalkan Tuhan? Masakah orang meninggung, berkata sesuatu yang nggak pas, yang nggak benar, menyinggung perasaan orang lain, kita meninggalkan Tuhan? Amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku, ya. Atau beberapa kasus pernah terjadi seperti ini. Atau
mertuamu yang berkata kasar kepadamu, tapi yang kau sakiti istrimu. Kan gak nyambung. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku? Atau mertuamu tidak menghargaimu, tapi yang kau sakiti istrimu, atau yang kau sakiti anak-anakmu, itu gak benar. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya mengerti hari ini. Pada malam hari ini kita akan lihat bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita harus memiliki wawasan yang luas bahwa hubungan kita tidak bisa diganggu oleh perkataan lain, orang lain. Hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa diganggu oleh perbuatan orang lain. Hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa dirusak oleh karakter orang lain. Hubungan kita kepada Tuhan tidak pernah dirusak oleh sifat-sifat orang lain yang tidak benar. Dalam rumah tangga juga begitu. Ya, dalam rumah tangga juga begitu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita selesaikan sampai ayat 15 saja. Sampai ayat 15 Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan baca ayat pertama, Matius 23 ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli-ahli Taurat telah mengambil posisinya Musa sebagai pemimpin atau sebagai yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Amin. Tuhan berkata posisinya Musa sebagai pemimpin, sebagai imam, telah diambil oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan apa sikap kita terhadap itu? Ya kan? Ibarat seperti ini, ya. Ada beberapa kasus, ya. Sebenarnya saya malu menyampaikan ini. Beberapa kasus di gereja, di-upload di Facebook, pendeta ributan mimbar. Sebenarnya saya malu, tapi saya mau kasih tahu contoh ini Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa kasus seperti itu. Ada para jemaat tidak menginginkan agar pendeta ini tidak menyampaikan firman Tuhan di sini dengan alasan, nah itu bukan pendeta yang benar menurut pandangan jemaat. Ya, walaupun hakim yang sesungguhnya hanya Tuhan, yang bisa memutuskan dia benar atau tidak hanya Tuhan. Tetapi mungkin menurut anggaran dasar atau kode etik atau apapun itu, seorang hamba Tuhan ini janganlah berkhotbah. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Atau dengan kata lain, pendeta ini telah mengambil posisi sebagai pemberita firman Tuhan. Walaupun kita memang tidak suka dengan kelakuannya, tetapi Tuhan berkata seperti ini, ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Dengarkan ajaran mereka. Selagi itu mengajar tentang Kristus, selagi itu mengajar tentang Yesus, dengarkan ajaran mereka. Terima. Tetapi katanya, saya ulangi,
Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Wow. Jadi kalau engkau menemukan seorang pelayan hamba Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, jangan jadi itu merusak imanmu. Jangan ada berkata, pendeta aja begitu, apalagi kami jemaatnya. Jangan. Karena imanmu tidak diukur siapa pendetamu, walaupun itu berpengaruh. Ya berpengaruh kalau dia mengajar iman terus, mengajar dengan serius, ya tentu berpengaruh. Tetapi itu tidak mutlak. Imanmu tidak ditentukan siapa pendetamu, tetapi imanmu ditentukan oleh Tuhan kita yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. Maka Tuhan bilang apapun yang dia lakukan, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dengarkan firman-Nya. Amin. Jangan jadi berdosa. Jangan menjadi orang yang berdosa. Banyak kali pun cerita pendeta ini, taunya aku siapa dia, banyak kalinya dosanya itu. Jangan jadi dosa di dalam hatimu engkau bersungut-sungut. Jangan. Jangan menjadi dosa ketika engkau melihat seorang hamba Tuhan melakukan kesalahan, lalu engkau dengar dia berkhotbah, lalu engkau bersungut-sungut. Oh, baru semalam kau berdosa. Baru semalam kau melakukan kejahatan. Baru semalam kau melakukan yang gak benar. Ini sok-sokan pula kau di mimbar itu berkhotbah hari ini. Jangan menjadi orang yang berdosa. Orang lain berdosa, kita ikut-ikutan berdosa. Oh, jangan. Biarkan dia berdosa. Dan tugas kita doakan dia agar dia tidak terus dalam dosa, tapi kita tetap maju. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Maka engkau bisa menikmati kasih Tuhan di dalam gereja. Siapapun itu yang berdiri di mimbar, engkau bisa menikmati kasih Tuhan. Yes. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Jadi kita tidak menambah dosa di gereja. Enggak. Kalau ada orang berdosa di gereja, jangan kita ikut-ikutan menambah dosa. Udah kita tahu mereka berdosa, kita ikut-ikutan pula. Nggak asik, nggak ada gua, nggak rame. Jangan jadi orang yang menambah dosa di gereja. Tugasmu, saya sudah pernah sampaikan, kalau Tuhan mengizinkanmu melihat hamba Tuhan, pendeta, pelayan, atau siapapun itu, atau jemaat, atau temanmu, atau tetanggamu, atau suamimu, atau siapapun, kalau Tuhan mengizinkanmu melihat dia berbuat kesalahan, itu artinya agar engkau mendoakan dia, bukan malah menghakimi dia. Itu yang Tuhan katakan. Dengarkan apa yang disampaikan. Ya. Kadang anak-anak muda kan sering berkata seperti itu. Anak-anak muda kadang-kadang kasar sama orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya pemabuk,
orang tuanya tidak ke gereja. Lalu suatu ketika orang tuanya menasihati anak-anaknya, dia bilang, bapak, bertobat dulu. Gak usah banyak ngomong lah. Bapak aja pun gak ada beresnya. Jangan katakan seperti itu. Dengarkan nasihatnya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Dengarkan perkataannya yang baik, tapi jangan ikuti dosanya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan menjadi orang yang kurang ajar. Jangan menjadi orang yang gak tahu hormat kepada orang tua. Anak-anak muda, dimanapun engkau berada. Kita lanjut, ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Amin. Lihat, jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita tekan terus, kita beri terus beban kepada orang lain, tetapi kita tidak mau mengambil bagian agar meringankan beban daripada orang lain. Amin. Atau jangan terus protes. Ini nih, yang suka protes kepada gereja, kepada pendeta, atau kepada karakter-karakter orang lain. Jangan hanya suka protes, tapi ketika engkau punya ide, punya pemikiran yang bagus, jangan protes ide orang, tapi katakan, bantu dia bagaimana kalau kita buat seperti ini. Karena banyak zaman sekarang orang taunya protes terus. Ibarat penonton bola, main bola pun jarang. Belum tentu dia pernah main bola sekali seminggu. Tapi ketika lihat di televisi main bola, aduh gak ada beresnya ini, gak tahu ini, jelek kali pun mainnya. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Tapi jadilah orang yang benar-benar memiliki karakter yang membangun. Jangan kasih beban sama orang, tetapi kita nggak mau mengangkat, membantu. Harusnya kalau kita lihat ada beban, kita katakan, yuk sama-sama kita pikul, sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita selesaikan. Itu adalah Kristen yang benar. Itu Kristen yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ada orang seperti itu, ada. Kalau ke gereja itu, wow, pengen memberi yang terbaik dari penampilan, tetapi hanya sebatas penampilan, tidak sampai kepada tindakan, tidak sampai kepada perbuatan. Ini disebut orang-orang Farisi. Dan di ayat yang lain dituliskan, kalau kekristenan kita tidak melebihi orang-orang Farisi, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ibadah hanya untuk dilihat orang, agar kita menjadi orang-orang yang terpandang sebagai orang-orang rohaniawan. Itu baik, itu rajin, itu ke gereja, itu serius, itu. Jangan hanya sampai di situ, tetapi tindakannya tidak sampai kepada perbuatan. Alkitab mencatat, kalau hanya pendengar saja, tidak pelaku firman, itu penipu diri sendiri. Bayangkan, kepada siapakah kita yang bisa dibandingkan kalau kita menipu diri sendiri? Selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan
dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Jangan menjadi orang yang suka dihormati. Jangan menjadi orang yang suka dihormati. Berapa banyak gereja ribut hanya karena pengen dihormati. Pendeta itu nggak menghormati, padahal aku jemaat lama loh di sini. Padahal nenek moyangku yang bangun gereja ini, tiang gereja ini dari opungku ini. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Harusnya engkau bersyukur kalau Tuhan mengizinkanmu membangun rumah Tuhan, mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Harusnya engkau bersyukur kalau nenek moyang kita diizinkan Tuhan mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, bersyukur. Lihat, Daud sangat rindu membangun rumah Tuhan. Sangat rindu. Tetapi Tuhan bilang, karena terlalu banyak engkau menumpahkan darah, engkau tidak kuizinkan membangun rumah Tuhan. Salomo lah yang membangun rumah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengizinkanmu membangun rumah Tuhan, bersyukur. Sedangkan Raja Daud tidak diizinkan. Raja Salomo diizinkan. Berarti engkau setara dengan Raja Salomo dalam konteks membangun rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan menjadi orang yang pengen dihormati, tapi menjadi orang yang memberi hormat kepada orang lain. Saya ingatkan, mohon maaf, saya hanya hamba Tuhan yang ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang tua yang lebih tua secara usia, jangan pengen dihormati. Engkau pantas dihormati. Pantas dihormati. Tetapi jangan menjadi orang yang haus, ingin diutamakan, ingin diduluankan. Tetaplah berjalan. Ketika ada acara, jangan pengen duduk di depan. Lebih baik engkau duduk di belakang, tetapi panitia berkata, Pak, tempatnya Bapak di depan. Daripada engkau duduk di depan, lalu panitia berkata, Pak, itu bukan tempat Bapak, udah ada orang di sana. Yes. Amin. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ingat, jangan menjadi orang-orang yang gila hormat. Ketika tiba waktunya, Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau dan engkau akan dihormati. Daripada engkau berusaha menjadi orang yang dihormati, engkau sendiri akan jatuh. Sebab Alkitab mencatat, siapa yang mau menjadi orang yang lebih besar harus menjadi pelayan. Siapa yang menjadi orang yang lebih besar harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lanjut. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Di mana-mana pengen suka penghormatan. Kalau masih ada orang Kristen berkata, kau nggak kenal aku. Kalau masih ada orang Kristen berkata, nggak kenal kau sama aku, nggak tahu kau siapa aku. Itu orang Kristen Parisi. Dengan tujuan dihormati ya, dengan tujuan dihormati. Ketika seseorang mungkin tidak memandang dia atau tidak memanggil dia, ya, atau tidak melakukan apapun, tidak dihargai, dia datang mungkin karena faktor lupa atau faktor apa, lalu berkata, nggak tahu kalian siapa aku. Suka ingin dihormati,
suka ingin ditinggikan, diangkat. Itu bukan orang Kristen yang benar. Itu Kristen Parisi. Kalau Kristen Parisi, Alkitab mencatat tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Amin. Haleluya. Jangan menjadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Rabi ini guru. Ya, jangan menjadi suka dipanggil sebagai rabi atau guru atau yang tahu segala sesuatu. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku, jangan. Itu nggak benar. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini berbicara tentang menduakan Tuhan, memanggil Tuhan yang lain atau menyembah Tuhan yang lain. Atau kalau masih ada orang Kristen mengaku Kristen tetapi masih mencari pertolongan dari ilah-ilah lain, dari Allah-Allah lain, masih mencari pertolongan dari roh-roh orang mati, itu masih kategori orang-orang yang gak benar. Alkitab yang bilang, bukan saya. Mari segera berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Mari kita menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Kalau kita sudah menantikan Tuhan dengan cara yang benar, percayalah, kita akan terus memperoleh kekuatan seperti Raja Wali yang terus terbang di atas badai. Amin. Haleluya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jangan mau diagung-agungkan, oh ini pemimpinku, ini bosku, ini apaku. Jangan mau, jangan. Semua kalau ada orang memujimu, kalau ada orang memperkatakan sesuatu yang baik kepadamu, kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Kalau ada orang berkata, wow, nampaklah engkau memang orang baik kau, katakan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ada orang memujimu begini, begitu, katakan, puji Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi sombong. Jangan menjadi sombong. Raja Salomo jatuh kepada istri yang menyembah berhala karena dia dipuji-puji. Aku belum pernah melihat hikmat seperti ini, dia jatuh. Orang Kristen juga bisa jatuh kalau dipuji-puji, diagung-agungkan. Wah, kau memang hebat, kau memang ini, kau memang itu. Kembalikan semua pujian itu kepada Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Dan bila perlu beri motivasi, kalau Tuhan memakai aku, Tuhan juga memakaimu. Amin. Amin, haleluya. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudaraku. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau engkau punya cita-cita ingin menjadi orang yang besar, mulailah dengan hal yang kecil, menjadi pelayan. Di sini bukan hanya pelayan di gereja, pelayan di rumah tangga, pelayan di tempat kerja. Merendahkan hati itu artinya merendahkan hati. Jangan berkata, oh itu kan bukan kerjaanku, itu kan kerjaanmu. Jangan. Merendahkan hati. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ini prinsip hidup.
Kalau engkau meninggikan dirimu, engkau akan direndahkan suatu saat. Kalau engkau merendahkan dirimu, engkau akan ditinggikan Tuhan. Amin. Beriku hati untuk memujimu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Amin. Pegang itu Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anak muda yang terus mencari cita-cita atau menggapai cita-cita, pegang prinsip yang ditanamkan oleh Kristus bagi kita. Jika ingin ditinggikan Tuhan, rendahkan dirimu. Jika ingin menjadi pemimpin, jadilah menjadi pelayan. Amin. Haleluya. Kita lanjut. 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lepaskan semua karakter-karakter seperti itu, tinggalkan. Agar orang yang melihat kita tidak jatuh, agar orang yang tidak melihat kita tidak down. Mari pancarkan terang Kristus, karakter Kristus dari dirimu, agar orang yang melihat akan berkata, ya, Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita tidak meninggalkan karakter-karakter seperti itu, Tuhan bilang celaka. 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jangan menutupi dosa dengan perbuatan rohani, tetapi meninggalkan dosa dengan perbuatan rohani. Ingat, jangan menutupi kesalahan dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi belajarlah meninggalkan dosa, belajarlah bertobat melalui penyembahan dan kegiatan-kegiatan rohani. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca sampai ayat 15 saja. Haleluya. Saya akan baca ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Artinya, jangan menjadi
orang-orang Kristen yang membuat orang masuk ke dalam penghukuman melalui karakter-karakter kita, melalui perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Makanya Alkitab mencatat, yang terdahulu menjadi terbelakang, dan yang terbelakang menjadi terdahulu. Jangan menjadi orang Kristen yang lahir Kristen sejak lahir, tetapi menjadi terbelakang. Dan sedangkan banyak di luar sana orang yang tidak terlahir sebagai Kristen mengikuti Yesus dan menjadi orang yang terdepan. Jangan sampai seperti itu. Tapi marilah kita sama-sama terus berjuang segambar dan serupa dengan Kristus agar orang yang lain bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini, walaupun sangat sederhana dan singkat, tapi biarlah kasih karunia Tuhan yang memelihara kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu lebih lagi. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk memujamu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah terang Tuhan memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing mereka, Roh Kudus-Mu menuntun mereka, Roh Kudus-Mu mengajari mereka, dan mengingat, agar mereka bisa mengingat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar kami tidak menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai penipu diri sendiri. Bapak, kami mau di akhir zaman ini mengikut Engkau dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa kami, sebab kami tahu kesudahannya sudah sangat dekat. Tolong kami Tuhan, agar ketika Engkau datang menjemput kami yang percaya, kami bisa bersama-sama dengan Engkau terangkat di awan-awan dan layak masuk dalam kerajaan surga. Dan kami memohon kepadamu, pakailah kami Tuhan, pakailah kami melalui karakter kami, melalui perbuatan kami, agar banyak orang-orang diselamatkan, agar banyak orang-orang yang ditolong, agar banyak orang-orang yang dituai pada akhir zaman ini. Sebab kami tahu waktu sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah secara streaming dan juga tayangan tunda, dimanapun mereka berada, setiap mereka yang sakit, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka.
Biarlah biru-biru Yesus menyatakan kuasa kesembuhan atas mereka pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Biarlah setiap rumah tangga mereka dipulihkan. Biarlah setiap pekerjaan mereka ditolong Tuhan, dan Tuhan memberkati tangan-tangan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan melalui tangan mereka, Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Setiap kerinduan-kerinduan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun itu pasangan hidup, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengantarkan kepadamu pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang merindukan keturunan, saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja pada hari ini, pada malam hari ini di dalammu, sehingga Tuhan memberkati buah kandunganmu, dan mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita tutup ibadah ini, ibadah streaming ini, arahkanlah kedua tanganmu ke surga, dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung. Senang sekali bisa sama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya berdoa di bulan Maret ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara cita-citakan, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah di bulan ini digenapi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetap percaya, tetap setia, tetap pegang teguh imanmu kepada Kristus. Apapun yang terjadi, ketika engkau pegang teguh imanmu, engkau akan selalu menikmati hidupmu. Amin. Sekali lagi terima kasih yang telah bergabung. Salam damai Kristus. Sampai bertemu kembali di streaming berikutnya. Kalau Tuhan mengkehendaki, kita akan streaming besok pagi Bapak Ibu Saudaraku seperti biasa. Panggilan doa pagi. Chan Dev Chan, rindu melayani. Pak Chandra yang sedang berjuang untuk rumah tangga, mencukupi, mengkebutuhan. Akan ada waktunya yang indah. Sampai bertemu di kota Sidikalang Pak Chandra, kalau tugas-tugas negara sudah diselesaikan. Sampai bertemu dan selamat melayani kembali di tempat kota dingin Sidikalang. Haleluya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau nyapa ini untuk Ibu Hediana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai Kristus, tetap semangat. Ibu Manulang, Ibu Muti Manulang, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Dan juga Bapak Ngapsayotar selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ebenezer Manurung, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Dan juga ini Ibu Nining, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus. Ibu Janeta Tuilan, Tuhan memberkati, selalu bersama-sama dengan kita. Ibu Niera, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga
Bapak atau Ibu R. Sipayung, Opung Gita, Tuhan memberkati Opung. Biarlah di masa tua Opung Gita menikmati kemurahan Tuhan, dan biarlah di masa tuanya ini bisa melihat seluruh keturunannya sehat dan diberkati Tuhan. Pak Chandra, haleluya, main bass ini, pemain bass kita sedang berada di luar kota. Teruslah berjuang. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Pak Chandra. Ada saudara Bapak Doris atau Ibu Doris Perindu, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Salam kasih Kristus. Bapak Lambas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Lambas dimanapun berada. Dan juga Ibu Gembala Elihu Dekaryael yang sedang berada di luar kota. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Pak Chandra berada bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berjuang untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkale mengucapkan terima kasih. Salam dari kota Sidikalang. God bless you all.